Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Indah Novia Dewi. Kalian semua bisa panggil Ibu dengan Ibu Indah. Ibu merupakan guru mata pelajaran Geografi kelas 10 di SMA Ma'arif NU 5 Purbalingga. Dulu di SMP kalian sudah belajar mengenai IPS terpadu, di mana IPS terpadu adalah kajian terpadu mengenai ilmu-ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Kali ini di SMA kalian akan belajar ilmu-ilmu sosial tersebut lebih mendalam dan lebih spesifik menjadi beberapa mata pelajaran seperti mata pelajaran ekonomi, sosiologi, sejarah, dan yang akan kita pelajari yaitu mata pelajaran geografi. Kalau Ibu tanya kalian tinggal di mana, kalian akan jawab apa? Di rumah, di Lampung, di Indonesia, atau di Korea Selatan? Ya, Ibu dan kalian semua tinggal di tempat yang sama loh, yaitu di bumi. Bumi dan isinya merupakan objek studi geografi, di mana secara sederhana ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan seisinya. Jadi di sini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar memahami apa itu ruang lingkup geografi, aspek geografi, dan objek studi geografi. So, jangan skip video kali ini, stay watching ya! Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti lukisan atau tulisan. Jadi, geografi dapat diartikan sebagai tulisan tentang bumi. Nah, di sini geografi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi dan seisinya, termasuk batuan, air, cuaca, iklim, flora, fauna, dan manusia. Ilmu geografi muncul sejak 2200 tahun yang lalu, tepatnya di Yunani. Saat itu, Eratosthenes yang merupakan astronot dan penulis dari Yunani menjadi orang pertama yang menghitung keliling bumi. Hebatnya, perhitungan beliau ini sangat akurat loh. Dan juga, beliaulah yang pertama kali membuat peta bumi dengan pengetahuan di zamannya. Dan akhirnya, beliaulah yang dianggap memulai keilmuan geografi. Untuk mempelajari ilmu geografi, kita harus paham dulu nih ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi berperan membatasi kajian terkait fenomena geosfer di bumi agar lebih terpusat dan mendalam. Dengan demikian, kajian geografi mudah dipahami. Ruang lingkup geografi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu geografi fisik, yang kedua geografi sosial, yang ketiga geografi regional. Geografi fisik mempelajari kondisi dan gejala fisik yang terjadi di permukaan bumi. Kondisi fisik meliputi bentuk, relief, iklim, serta segala fenomena fisik di permukaan bumi. Dan geografi sosial mengidentifikasi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan serta dampak lingkungan terhadap manusia. Contohnya nih, fenomena geosfer yang dikaji dalam geografi sosial yaitu pola permukiman penduduk di tepi sungai dan aktivitas nelayan di kawasan pesisir. Sedangkan geografi regional mempelajari kondisi kompleksitas suatu wilayah. Wilayah objek penelitian dalam geografi regional meliputi desa, kota, provinsi, dan negara. Salah satu fenomena geografi regional yaitu kepadatan penduduk di perkotaan. Setelah kita memahami ruang lingkup geografi, hal selanjutnya yang harus kita pahami yaitu aspek geografi. Luasnya ruang lingkup geografi disederhanakan pada 2 kajian aspek geografi, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Yang pertama, aspek fisik, yaitu kajian geografi meliputi unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik antara lain tanah, air, iklim, cuaca, gempa, dan erupsi gunung api. Secara garis besar, aspek fisik kajian geografi dibedakan menjadi 3. Yang pertama aspek topologi, yang kedua aspek biotik, dan yang ketiga aspek non-biotik. Aspek topologi ini membahas tentang letak bentuk permukaan bumi, luas wilayah, dan batas-batas wilayah. Dan aspek biotik pembahasan ditekankan pada kajian makhluk hidup di suatu wilayah. Sedangkan aspek non-biotik membahas tentang tanah, batuan,
objek material ini dikenal dengan 5 sfer. Yang pertama, atmosfer, yang kedua litosfer, yang ketiga hidrosfer, yang keempat biosfer, dan yang kelima antroposfer. Atmosfer yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Untuk mengkaji atmosfer, cabang ilmu yang dipelajari adalah meteorologi dan klimatologi. Dan yang kedua yaitu litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan di bumi. Cabang ilmu yang mempelajari litosfer adalah geologi, geomorfologi, dan pedologi. Dan yang ketiga yaitu hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air di bumi. Dalam kajiannya, hidrosfer memerlukan ilmu penunjang seperti hidrologi dan oseanografi. Dan yang keempat yaitu biosfer. Biosfer ini adalah lapisan kehidupan di bumi. Contohnya flora dan fauna. Cabang ilmu penunjangnya adalah biogeografi, biologi, zoologi, dan ekologi. Dan yang kelima yaitu antroposfer. Dinamika kehidupan di bumi, manusia dan kehidupannya. Cabang ilmu penunjangnya adalah antropologi. Nah, 5 sfer inilah yang merupakan fenomena geosfer dalam kajian objek material geografi. Dan yang kedua yaitu objek format. Objek format ini menitikberatkan pada cara pemecahan masalah fenomena geosfer tersebut. Jadi, di objek format ini merupakan cara pandang atau pendekatan yang diambil untuk mempelajari objek-objek material tersebut. Untuk pertemuan kali ini, Ibu ada tugas individu. Yang pertama yaitu tuliskan 5 pengertian geografi menurut para ahli dan berikan kesimpulan. Kesimpulan di sini menurut kalian masing-masing ya. Dan yang kedua yaitu tuliskan 5 contoh fenomena geosfer di lingkungan sekitarmu. Kerjakan di buku tulis masing-masing dan buku khusus geografi. Tidak boleh dicampur dengan mata pelajaran. Baiklah, itu tadi merupakan materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika kalian merasa ada yang belum paham, boleh komen di bawah. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat untuk yang lain, boleh di-share ke teman-teman yang lain ya. See you next video!